Bab 964. Darah segar mengalir perlahan dan membasahi pakaian Daniel. Wajah, leher dan tangan penuh dengan bekas luka. Namun, dia tidak melawan. Hanya mengerutkan keningnya dan membiarkan Tracy terus melakukannya. Tengah malam, keluarga Wallens terganggu oleh suara ribut. Lily dan petugas medisnya segera membawa Paula ke ruang pengobatan untuk melakukan penyelamatan. Thomas mengutus orang pergi membersihkan penghalang jalan. Pada saat yang sama, dia juga meminta orang-orang rumah sakit bergegas datang dengan membawa peralatan medisnya. Tracy pingsan setelah beberapa saat. Saat Daniel menggendongnya pulang, orang-orang di rumah terkejut semua. Victoria berlari keluar dari kamar. Melihat adegan ini, dia buru-buru menggunakan bahasa isyarat tangan. "Daniel, apa yang terjadi? Kenapa tubuhmu berdarah? Kamu terluka. Minggir." Daniel sama sekali tidak meliriknya. Dengan cepat menggendong Tracy ke kamarnya. Dia meletakkan di ranjang dengan hati-hati dan memakaikan penyumbat telinga peredam bising untuknya. Takut ada suara guntur lagi dan dia akan tersiksa oleh rasa sakit itu lagi. Namun, pengikutnya datang untuk melaporkan. "Tuan Daniel," Lily bilang, "peralatan medis di sini tidak cukup. Paula mengalami pendarahan besar. Harus dilarikan ke rumah sakit untuk melakukan penyelamatan." "Apa penghalang jalan sudah dibersihkan?" Daniel bertanya. "Sudah hampir selesai. Seharusnya bisa dilewati dengan membawa mobil off-road. Segera antar ke rumah sakit. Tidak boleh terjadi sesuatu padanya." Daniel tahu jelas bahwa Tracy sangat peduli pada orang-orang di sisinya. Sebelumnya kematian Bibi Juni sudah merupakan pukulan berat baginya. Jika kali ini terjadi sesuatu pada Paula lagi, maka hubungan di antara mereka sungguh sulit untuk diselamatkan. Baiklah, pengikutnya segera pergi menyampaikannya. Daniel takut mereka tidak bisa menanganinya dengan baik. Dia bergegas ke sana. Sebelum pergi, dia berpesan pada Bibi Riana, "Jaga Tracy dengan baik. Jangan biarkan siapapun masuk ke kamarku." "Baik Tuan." Bibi Riana buru-buru menganggukkan kepala. "Tutup pintu dan jendela dengan baik." Daniel memerintahkan dan berlari ke lantai bawah dengan cepat. "Baik." Bibi Riana pergi ke kamar Daniel untuk menutup jendela. Kemudian dengan lampu dinding yang menyala, dia menjaga Tracy dengan cemas. Pada saat ini, sekujur tubuh Tracy berlumuran darah dan tidak sadarkan diri. Dia terkejut melihatnya. Bibi Riana tidak tahu itu darahnya atau darah Daniel, atau darah orang lain. Dia sangat takut dan tidak berani mendekatinya. Namun, setelah ragu-ragu sebentar, Bibi Riana mengambil handuk panas untuk menyeka darah di tubuh Tracy. Pada saat ini, ada suara ketukan pintu dari luar. Bibi Riana pergi membuka pintu. Victoria membawa dua petugas medis wanita berdiri di luar pintu dan menggunakan bahasa isyarat tangan. "Bibi Riana, aku melihat Daniel terluka. Aku membawa kotak obat kemari untuk mengobati lukanya." "Nona Victoria, Tuan tidak ada. Dia sudah keluar," ujar Bibi Riana. "Keluar." Victoria tampak sedikit terkejut dan selanjutnya menggunakan bahasa isyarat tangan. "Tadi aku melihat dia terluka dan mengeluarkan banyak darah. Kemana dia pergi?" "Aku juga tidak tahu." Bibi Riana takut membangunkan Tracy yang terbaring di ranjang. "Tuan Daniel pulang. Baru saja pergi kembali." "Apa yang di ranjang itu adalah Nona Tracy?" Victoria bertanya lagi. Ini, Bibi Riana sedikit ragu-ragu, tetapi juga tidak pandai berbohong. "Apa dia terluka? Biar aku lihat." Victoria berkata dengan penuh semangat. Semua dokter memiliki hati bagaikan seorang ibu. Nona Tracy mengalami luka serius. Melihatnya terluka, aku tidak bisa diam saja. "Tunggu Tuan Daniel pulang. Baru dibicarakan lagi." Bibi Riana segera menolaknya. "Tuan sudah berpesan sebelum pergi. Tidak boleh membiarkan siapapun masuk ke dalam ruangan." "Apa aku juga tidak boleh?" Victoria mengerutkan keningnya dengan tidak senang. "Maaf." Bibi Riana tidak ingin berkata lebih banyak. Dia bersiap-siap mau menutup pintu. Namun, petugas medis keluarga Hilton menghalangi pintu dengan kakinya. Victoria menggunakan bahasa isyarat tangan dengan tidak senang. "Bibi Riana, jika Tracy mati di dalam, orang dari keluarga Moore akan datang mencari masalah dengan keluarga Wallens lagi. Tiba saatnya, dua keluarga akan bertarung lagi. Anda adalah penyebab utamanya." "Ini." Bibi Riana sedikit panik. "Cepat minggir."
Biarkan aku masuk untuk melihatnya. Victoria langsung mendorong pintunya dan masuk ke dalam. Tidak boleh. Nona Victoria. Bibi Riana ingin menghalanginya. Pada saat ini, pengikut Tuan Besar bertanya dari lantai bawah. Bibi Riana, apa yang terjadi? Bab 965. Oh itu, ketika Bibi Riana mau menjawab, Victoria langsung membawa orang masuk. Seorang petugas medis ingin menutup pintu. Apa yang ingin kalian lakukan? Bibi Riana buru-buru ikut masuk. Tuan Daniel sudah mengatakannya. Siapapun tidak boleh masuk ke kamarnya. Kalian cepat keluar. Bibi Riana, untuk apa Anda cemas? Kami hanya memeriksa luka Nona Tracy. Dua petugas medis wanita menghalangi Bibi Riana. Sedangkan Victoria berada di samping ranjang dan memeriksa kondisi Tracy dengan teliti. Victoria ditekan oleh Tracy beberapa kali. Hatinya sedikit takut padanya. Tetapi dia tetap memberanikan diri untuk mendorong Tracy dengan lembut. Melihat Tracy tidak merespon, sorot mata Victoria muncul cahaya dingin. Dia menepuk-nepuk wajah Tracy dan berkata dengan bahasa isyarat tangan, suka berpura-pura, sudah tidak sadarkan diri, masih memakai penutup telinga. Setelah itu, dia melepaskan penutup telinga Tracy. Apa yang mau kalian lakukan? Cepat keluar, Bibi Riana berteriak dengan cemas. Nona Victoria, jika kamu masih tidak mau keluar, aku akan memberitahu Tuan Daniel. Duh, Bibi Riana. Nona Victoria sedang memeriksa luka Nona Tracy. Apa yang Bibi cemaskan? Kedua petugas medis wanita itu memikirkan segala cara untuk menghalangi Bibi Riana. Pada saat ini, dia mengeluarkan sebatang jarum yang berwarna perak dan bersiap-siap mau menusuk Tracy. Pada saat ini, suara geledek guntur keras menyambar dari langit. Tracy tiba-tiba terbangun dan membuka matanya. Kebetulan melihat Victoria mengambil sebatang jarum mau menusuknya. Victoria terkejut melihat sorot matanya yang galak. Dia segera mengambil jarum dan mau menusuknya dengan kejam. Namun, reaksi Tracy sangat cepat. Tiba-tiba menarik tangan Victoria, menekannya di ranjang dan menusukkan jarum itu ke wajah Victoria dengan kejam. Victoria berteriak dengan menakut-nakuti. Bibi Riana dan kedua petugas medis itu terkejut. Pada saat ini, kedua petugas medis itu bergegas ke sana untuk menarik Tracy. Pada saat ini, ada suara guntur di luar. Tracy mencekik leher Victoria dan tidak bersedia melepaskannya. Matanya yang biasanya terlihat jernih berubah menjadi warna merah darah seperti seekor binatang buas. Lepaskan dia! Lepaskan dia! Kedua petugas medis itu tidak bisa menarik Tracy. Ketika mereka ingin memukulnya dengan pot bunga, Bibi Riana buru-buru mencegahnya. Apa yang ingin kalian lakukan? Minggir kamu! Di dalam kamar sangat ribut. Pada saat ini, terdengar suara marah di luar. Tangkap dia! Beberapa pengawal segera ke sana untuk menekan Tracy. Tetapi Tracy masih melawan sekuat tenaga seperti seekor kuda liar yang terlepas. Sulit untuk ditaklukkan. Cepat! Kalian beberapa orang maju semua. Tuan Besar memerintahkannya lagi. Beberapa pengawal bergegas ke sana dan menekan Tracy dengan paksa. Mereka juga mengunci kakinya dengan rantai besi. Kurang ajar. Ini adalah kediaman keluarga Wollens. Tidak boleh bertindak semena-mena. Tuan Besar sangat marah. Tadi sore mau membunuh orang di hadapanku. Sekarang memanfaatkan waktu saat aku sedang tidur untuk membunuh orang lagi. Kamu benar-benar mengabaikan hukum. Tuan Besar, ada yang tidak beres. Sanjaya mengamati tampang Tracy dan berkata dengan gelisah. Nona Tracy sepertinya sedikit di luar kendali. Sama sekali tidak normal. Apa itu karena dia menderita penyakit atau mengalami suatu rangsangan? Tuan Besar melihatnya dengan saksama dan menemukan bahwa Tracy memang sedikit tidak normal. Ketika dia mau berbicara, Victoria terjatuh dari ranjang dan merangkak ke hadapannya. Dia menunjuk wajahnya dengan tangan yang gemetar dan menangis dengan suara keras. Astaga! Tuan Besar melihat wajah Victoria ditusuk secara mendalam oleh jarum berwarna perak. Ujung jarum masih terlihat dari luar. Setengah dari wajahnya telah hancur. Dia melihat lagi leher Victoria. Masih ada bekas darah yang mendalam. Itu Tracy yang mencekiknya. Tuan Besar tiba-tiba marah dan berteriak, sungguh keterlaluan. Tuan Besar, Anda sudah salah paham. Tuan Besar, aku mohon padamu menegakkan keadilan untuk nona kami.
Ketika Bibi Riana hendak menjelaskan, perkataannya dipotong oleh kedua petugas medis itu. Bab 966. Suara gedebuk. Kedua petugas medis itu memohon di lantai dan berkata sambil menangis. Awalnya, Nona Victoria datang untuk mengobati luka Tuan Daniel. Tapi Tuan Daniel tidak ada. Dia melihat Nona Tracy terbaring di ranjang dengan berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Jadi dia ingin mengobati luka Nona Tracy. Pada akhirnya, dia ditindas seperti ini oleh Nona Tracy. Untungnya kalian datang tepat waktu. Kalau tidak, Nona Victoria akan kehilangan nyawanya. Wanita itu terlalu kejam. Dia menusukkan sebatang utuh jarum berwarna perak itu ke wajah Nona Victoria. Dia mau menghancurkan wajahnya. Nona Victoria masih seorang gadis. Setengah dari wajahnya telah hancur. Kelak bagaimana dia bertemu dengan orang? Apa kesalahan Nona Victoria? Dia datang ke sini hanya untuk mengobati penyakit Tuan Daniel dan Nona Carla. Kenapa Tracy harus terus-menerus menindasnya? Juga mau membunuhnya. Ini terlalu kejam kan? Saat Nona Carla sakit, Nona Victoria mengobatinya di rumah sakit dalam kondisi terluka. Dia jatuh pingsan di luar kamar pasien. Saat Tuan Muda Charles dan Nona Carla terjatuh dari tangga, Nona Victoria bergegas menyelamatkan mereka tanpa memikirkan diri sendiri, sehingga dia terluka. Nona Victoria memperlakukan keluarga Wollens dengan sepenuh hati. Sekarang malah ditindas berulang kali di keluarga Wollens. Bahkan hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana Tuan Besar bisa tega padanya? Mereka berdua berkata sambil menangis. Mengatakan Victoria benar-benar sangat menderita. Orang yang tidak mengetahuinya mendengar ini akan merasa Victoria sangat menyedihkan. Bibi Riana menatap mereka dengan tercengang. Untuk sementara waktu, dia juga tidak tahu harus berkata apa. Tuan Besar, pada saat ini, Johnson juga bergegas datang. Melihat tampang putrinya seperti itu, dia menangis. Jika hari ini Anda tidak memutuskannya untuk kami ayah dan anak, aku sungguh tidak ingin hidup lagi. Kurang ajar. Tuan Besar marah sampai wajahnya membiru. Dia menunjuk ke arah Tracy dan berteriak dengan marah. Tarik keluar wanita gila itu. Kelak selamanya. Jangan izinkan dia masuk ke rumah keluarga Wollens. Baik, beberapa pengawal meraih rantai besi di tangan Tracy dan ingin menyeretnya keluar. Guntur di luar kembali terdengar. Tracy mengalami sakit kepala yang hebat. Dia bagaikan singa betina yang gila dan terus melawan dengan keras. Beberapa pengawal itu tidak dapat menangkapnya. Tuan Besar melambaikan tangan. Beberapa pengawal lainnya bergegas ke sana lagi. Tracy bertarung dengan mereka. Pemandangannya sangat intens. Sanjaya melihat ada yang tidak beres. Dia buru-buru menasihatinya. Tuan Besar, tenang, ada yang aneh dalam hal ini. Sanjaya masih belum selesai berbicara. Tracy melompat kemari dan mengulurkan tangan mau mencekik leher Tuan Besar. Orang tua. Aku bunuh kamu. Tuan Besar tercengang dengan mata terbelalak. Sanjaya buru-buru mencegahnya. Tetapi dia ditabrak jatuh oleh Tracy. Kursi roda Tuan Besar berjalan ke arah lantai bawah. Semua orang terkejut dan hampir berhenti bernapas. Pada saat yang genting ini, seseorang bergegas kemari dan menghentikan kursi roda tepat waktu. Daniel mendorong kembali kursi roda Tuan Besar. Kemudian memeluk Tracy dengan erat untuk mencegah dia menggila lagi. Beberapa pengawal masih ingin menangkap Tracy. Daniel berteriak dengan marah. Pergi. Beberapa pengawal itu terkejut. Mereka mundur setengah langkah dan tidak berani maju. Victoria memberi kode. Petugas medis keluarga Hilton segera merangkak kemari untuk mengadu. Tuan Daniel, tadi wanita ini menindas Nona Victoria. Jika berani mengatakan satu kali lagi, aku akan memotong lidahmu. Daniel melirik tajam ke arah mereka. Termasuk Victoria. Victoria gemetar, terjatuh dan duduk di lantai. Hatinya panik. Sombong. Terlalu sombong. Tuan Besar kembali sadar dan memerintah dengan keras. Wanita ini, sudah cukup. Emosi Daniel meledak. Ini rumahku. Akulah yang berhak bersuara. Jika kamu tidak terbiasa melihatnya, silahkan pulang saja. Jika mau tinggal di sini, tutup mulutmu. Jangan ikut campur dalam hal apapun. Daniel, kamu, apa masalah yang kamu buat masih belum cukup? Daniel berteriak dengan marah, kemudian memuntahkan darah. Bab 967. Tuan Daniel, Tuan Daniel.
Melihat Daniel memuntahkan darah, semua orang tercengang. Kenyataannya, setelah Daniel terkena racun ular, dia belum sembuh total. Hanya saja ditekan untuk sementara waktu dan tidak kambuh. Beberapa hari ini, setumpuk masalah menekannya hingga membuatnya sulit bernapas. Dengan tidak mudahnya mendapatkan beberapa petunjuk, Tuan Besar pulang kembali dan telah memperkeruh konflik antara dia dan Tracy. Malam ini terjadi peperangan besar lagi. Daniel tidak hanya menderita luka luar, tetapi juga sangat emosi. Ini, ada apa ini? Tuan Besar tidak tahu masalah Daniel terkena racun. Semua orang menyembunyikannya. Takut dia tidak kuat menahannya. Cepat, cepat panggil Lily kemari. Jangan berteriak lagi. Daniel mengerutkan kening dan berteriak dengan marah. Jika kakek tidak ingin memaksaku mati, maka jangan ikut campur dalam urusanku. Apa yang kamu katakan, Tuan Besar? Sanjaya menahan pinggangnya yang terluka. Dia bangun dari lantai dan menasihatinya dengan cemas. Kita turun ke lantai bawah. Biarkan Tuan Daniel yang menanganinya sendiri. Kenapa kamu membelanya? Tuan Besar berkata dengan marah. Jelas-jelas wanita gila dari keluarga Moore yang melakukan kejahatan. Berkali-kali ingin membunuh orang di keluarga Wollens. Kamu lihat, dia memukul Victoria sampai seperti apa. Dia hampir saja membunuh orang. Victoria duduk di lantai dengan lemah. Dia menutup wajahnya dan menangis. Aku akan menangani masalah ini. Daniel memeluk dengan erat. Tracy yang masih mengamuk. Dia menggertakkan gigi dan berkata, semuanya pergi. Kamu, Tuan Besar sangat marah. Namun melihat Daniel seperti ini, dia juga tidak tega. Akhirnya dia mengalah. Jika malam ini kamu tidak dapat menanganinya dengan baik, besok serahkan padaku. Aku akan menyelesaikannya. Sudah. Jangan bicara lagi. Sanjaya buru-buru mendorong Tuan Besar pergi dan berkata pada Johnson. Tuan Johnson, bawalah Victoria turun. Ini, awalnya Johnson tidak rela. Tetapi sekarang Tuan Besar sudah mengalah. Dia juga hanya bisa mempa Victoria untuk pergi. Siapa yang menguncinya? Buka kuncinya. Melihat tangan dan kaki Tracy dikunci dengan rantai besi, Daniel tiba-tiba emosi. Beberapa pengawal itu buru-buru mendekat ke sana. Dengan hati membuka kunci rantai besi untuk Tracy. Tracy menendang mereka dengan satu tendangan dan masih menunjukkan tinju ingin memukul mereka. Daniel menggenggam tangannya dengan erat dan menariknya ke kamar. Tracy masih mengamuk. Daniel tidak ada cara lain. Hanya bisa memukulnya hingga pingsan dengan telapak tangannya. Tuan Daniel, Bibi Riana mengikutinya di belakang. Dia merapikan kamar yang berantakan sambil menjelaskan. Nona Tracy telah difitnah. Nona Victoria yang memaksa untuk masuk. Jarum itu juga miliknya. Dia bilang mau memeriksa dan mengobati Nona Tracy. Sebenarnya, aku tahu. Daniel menyipitkan mata dengan muram. Dia menggertakkan gigi dan berkata dengan marah. Awalnya ingin membiarkan dia menunjukkan sendiri sikapnya yang buruk. Tapi kelihatannya dia sudah tidak sabar menunggu sampai saat itu. Mendengar kata-kata ini, Bibi Riana tercengang. Semua orang di rumah mengira bahwa Daniel sudah sakit hingga linglung. Telah dikelabui oleh keluarga Hilton. Sekarang dia tahu bahwa ternyata Daniel tahu semuanya. Jangan ikut campur dalam hal apapun dan jangan mengatakan apapun. Pergilah lihat anak-anak. Daniel memerintahkan. Jangan biarkan mereka mengetahui kejadian tadi. Juga jangan biarkan mereka terlibat dalam hal ini. Baik, aku mengerti. Bibi Riana menganggukkan kepala dengan tergesa-gesa. Bibi Riana, Daniel mengingatkannya dengan serius. Anda adalah pengurus rumah tangga dan senior yang dihormati di rumah ini. Selain Paman Sanjaya, posisi Andalah yang paling tinggi. Tunjukkan kekuatanmu. Jangan biarkan orang luar membuat masalah di depanmu. Mengerti? Bibi Riana menegakkan pinggangnya dalam sekejap. Pergilah. Daniel memerintahkan. Bibi Riana pergi sambil menundukkan kepala dan menutup pintu kamar. Daniel melihat Tracy yang tidak sadar. Menyandarkan dirinya di kasur. Matanya penuh dengan rasa bersalah. Dia menyentuh wajahnya dengan lembut. Membantunya menyeka darah di wajahnya dan berkata dengan suara rendah. Aku tidak akan membiarkan siapapun melukaimu Iyagi. Tidak akan. Bab 968. Johnson memapa Victoria kembali ke kamar dan bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Kenapa kamu ditindas oleh wanita itu lagi?
Bukankah aku menyuruhmu? Johnson tercengang sebelum selesai berbicara dan matanya terbelalak. Astaga, Victoria, wajahmu. Victoria tanpa sadar menyentuh wajahnya. Ada sesuatu yang sedang mengalir keluar. Dia buru-buru berlari dan pergi bercermin. Terkejut sampai sekujur tubuhnya gemetar. Jatuh dan duduk di lantai dengan ketakutan. Astaga, apa yang terjadi? Kedua petugas medis itu juga terkejut. Wajah Victoria yang terkena tusukan jarum sedang membusuk dengan cepat. Lukanya juga mengeluarkan nanah. Ini, apa yang terjadi? Johnson bertanya dengan panik. Jarum ini terlihat seperti milikmu. Apa jarum ini beracun? Dia menyadarinya dalam sekejap. Ini adalah jarum medis berwarna perak milik Victoria. Ia langsung mengerti apa yang telah terjadi. Mungkin Victoria memanfaatkan waktu saat Tracy pingsan. Ia ingin diam-diam membunuh Tracy dengan jarum berwarna perak yang telah diberi racun. Tidak disangka, jarum itu malah ditusuk balik oleh Tracy ke wajahnya. Cepat, cepat bawakan kotak obat nomor 1. Victoria menggunakan bahasa isyarat tangan dengan panik. Petugas medis segera mencari dan membawa kotak obatnya kemari. Victoria mencari sebotol obat dari dalam kotak obat dengan panik dan bersiap-siap mau mengobati dirinya. Pada saat ini, terdengar ketukan pintu dari luar. Kemudian, terdengar suara Sanjaya. Victoria, Tuan Besar datang untuk menjengukmu. Apa leluasa? Victoria sangat cemas. Sekarang adalah saat yang tepat untuk mengobatinya. Jika ditunda, area yang membusuk akan semakin luas. Untuk apa Tuan Besar datang di saat ini? Victoria menggunakan bahasa isyarat tangan dan menyuruh petugas medis pergi menolak Tuan Besar. Pada saat ini, Johnson tiba-tiba berkata, "Leluasa, tunggu sebentar." Selesai berbicara, Johnson buru-buru memberi isyarat tangan pada Victoria agar dia cepat beres-beres. Kemudian dia pergi membuka pintu. Victoria dibuat marah oleh ayahnya yang tidak memiliki pengertian ini. Namun sekarang sudah tidak bisa maju atau mundur. Dia hanya bisa memakai masker dan meminta petugas medis menyimpan kotak obatnya. Johnson membuka pintu kamar dan menyambut Tuan Besar dengan hormat. "Tuan Besar, sudah begitu malam. Kenapa Anda datang ke sini?" "Aku datang untuk menjenguk Victoria." Tuan Besar menyaksikan sendiri Victoria ditindas oleh Tracy 2 kali hari ini dan hampir terbunuh. Dia merasa sangat bersalah pada Victoria. Jadi khusus datang untuk menghibur Victoria. Victoria bersandar di sofa. Dia bahkan terhuyung-huyung ketika berdiri. Petugas medis buru-buru memapahnya. "Kakek, apa kabar?" Victoria menggunakan bahasa isyarat tangan. "Victoria, apa kamu baik-baik saja? Apa lukamu parah?" Tuan Besar bertanya dengan perhatian. Victoria menundukkan kepala dan tidak berbicara, tetapi terus meneteskan air mata. "Keluarga Wallens yang memperlakukanmu dengan buruk." Tuan Besar teringat tampang Tracy yang galak dan kejam. Dia menggertakkan giginya dengan marah. "Dulu, aku masih merasa bersalah pada wanita itu. Aku merasa bahwa 2 tahun yang lalu, akulah yang keras kepala melakukan apa yang aku inginkan. Telah menyakitinya secara tidak langsung dan juga telah mencelakai Bibi Juni. Tetapi sekarang melihat dia begitu sombong, aku sungguh sangat membencinya." "Memang sombong," Johnson berkata dengan marah. Dia mungkin tahu bahwa Victoria yang menggantikannya 2 tahun yang lalu. Jadi menyimpan dendam terhadap Victoria. Terus melawan Victoria dan menindasnya. Victoria menangis sambil menggunakan bahasa isyarat tangan. "Sebenarnya ayah sudah membujukku pulang. Tapi aku berpikir bahwa Carla sakit parah dan Daniel juga terkena racun. Jika aku pulang sekarang, mereka akan sangat berbahaya. Jadi, aku tetap tinggal. Tidak disangka Nona Tracy tidak bersedia melepaskanku dan selalu ingin membunuhku." "Apa? Daniel terkena racun?" Wajah Tuan Besar berubah dan segera bertanya, "Kenapa dia terkena racun?" "Aku kira dia hanya mengalami sedikit luka ringan. Apa kamu masih belum tahu?" Victoria buru-buru menggunakan bahasa isyarat tangan. "Kakak dari Nona Tracy meracuni Carla dan menyebabkan dia hampir meninggal. Kemudian Daniel pergi berdebat dengannya. Dia melepaskan ular beracun kepada Daniel. Daniel tumbang di tempat dan hampir kehilangan nyawanya." Sanjaya menggeleng-gelengkan kepala padanya, memberi isyarat padanya untuk jangan mengatakannya. Namun Victoria sepertinya tidak melihatnya sama sekali. Jangan lupa like, komen,
and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.